Wulandari Aritonang dengan nomor NPM 21150311107 dari Teknik Elektro C. Baiklah, saya akan membahas mengenai networking media atau media jaringan. Networking media adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan, baik media kabel atau media nirkabel. Yang pertama yaitu media jaringan berkabel. Jenis media jaringan berkabel yang paling umum yaitu yang pertama, kabel twisted pair. Kabel twisted pair terdiri dari pasangan untayan tipis kawat berinsulasi yang dipilin bersama. Kabel twisted pair dapat digunakan dengan transmisi data analog dan digital, dan pada umumnya digunakan untuk LAN. Yang kedua yaitu kabel koaksial. Kabel koaksial yaitu terdiri dari kawat tengah yang relatif tebal dan dikelilingi oleh insulasi dan kemudian ditutup dengan pelindung kawat jalinan untuk memblokir sinyal elektromagnetik agar tidak memasuki kabel. Kabel koaksial pada umumnya digunakan saat ini di jaringan komputer, untuk transmisi telepon jangka pendek di luar rumah dan untuk mengirim televisi kabel. Yang ketiga yaitu kabel serat optik. Kabel serat optik berisi beberapa atau kadang-kadang beberapa ratus kaca bening atau serat plastik, masing-masing setebal rambut manusia. Kabel serat optik umumnya digunakan untuk jalur backbone jaringan berkecepatan tinggi, seperti untuk menghubungkan jaringan yang ditempatkan di gedung terpisah atau untuk infrastruktur internet. Networking media yang kedua yaitu media jaringan nirkabel. Media jaringan nirkabel biasanya menggunakan sinyal radio untuk mengirim data melalui gelombang udara, seperti yang pertama elektromagnetik atau nirkabel spektrum, yang kedua transmisi radio seluler, yang ketiga transmisi microwave dan satelit, yang keempat yaitu transmisi inframerah atau IR. Perkenalkan, nama saya Salivita, NPM 21150311008 dari kelas TEC. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai klasifikasi database. Database diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, single user dan multi-user database systems. Single user database systems terletak pada satu komputer dan dirancang untuk diakses oleh satu pengguna. Banyak digunakan untuk aplikasi pribadi dan bisnis yang sangat kecil. Multi-user database system diakses 2 atau lebih pengguna dan dapat mengakses data dan memodifikasi data yang sama pada saat yang sama. Klasifikasi yang kedua yaitu client server and end-user database systems. Client server database systems. Multi-user database systems biasanya merupakan client server database systems. Beberapa hanya memiliki klien dan server. Jaringannya terdiri dari server yang memasuki sumber daya ke komputer lain, seperti komputer pribadi, yang berfungsi sebagai perangkat klien. Dalam aplikasinya, klien disebut front-end, dan database server disebut back-end. Server back-end berisi DBMS dan database itu sendiri, serta memproses perintah yang datang dari klien front-end komputer. End-user database systems memiliki setidaknya satu komponen tengah atau tingkat antara klien dan server. Tingkat tambahan seperti tengah tingkat dalam sistem database. 3 tingkat biasanya berisi perangkat lunak yang disebut sebagai middleware. Salah satu keuntungan dari arsitektur end-user adalah memungkinkan kode program yang digunakan untuk mengakses database terpisah dari database, dan kode dapat dibagi menjadi sejumlah komponen logis. Program-program pada setiap tingkatan dalam end-user database systems dapat ditulis dalam bahasa pemrograman yang berbeda dengan bahasa pemrograman yang digunakan pada tingkatan lainnya. Tingkatan juga dapat menggunakan platform yang berbeda dan dapat diubah atau dipindahkan tanpa memengaruhi tingkat lainnya. Akibatnya, end-user database systems memberikan banyak fleksibilitas dan skalabilitas, memungkinkan sistem untuk dimodifikasi ketika kebutuhan dan peluang baru muncul. End-user database systems ditemukan dalam aplikasi database e-commerce. Yang ketiga yaitu centralized dan distributed database system.
Centralized Database System. Basis data yang digunakan terletak pada satu komputer, seperti komputer server atau mainframe. Distributed Database System dapat dipisahkan menjadi beberapa database yang masing-masing disimpan di komputer yang berbeda yang mungkin berada di lokasi fisik yang berbeda satu sama lain, tetapi terhubung melalui jaringan. Sistem database diatur untuk bertindak sebagai database tunggal. Akibatnya, seluruh sistem basis data dapat diakses melalui jaringan oleh setiap pengguna yang berwenang, terlepas dari komputer mana data yang diminta disimpan secara fisik. Yang terakhir yaitu mengenai disk-based dan in-memory database systems. Sementara sebagian besar basis data disimpan di hard drive, in-memory database juga disebut main memory database, dirancang untuk menyimpan semua data di basis data utama memori komputer, bukan pada disk. In-memory database dapat bekerja lebih cepat daripada disk-based database. In-memory database mulai digunakan dalam sistem kelas atas, di mana kinerja sangat penting, seperti dalam e-commerce applications dan dalam aplikasi small footprint. Perkenalkan, nama saya Dinda Armelia Putri dengan NPM 2115031109 dari kelas TED. Network atau jaringan adalah sekelompok komputer yang terhubung yang bisa saling berbagi sumber daya seperti modem atau printer dan data. Network dapat menghubungkan setiap perangkat untuk bisa saling terhubung satu sama lainnya, sehingga bisa mengirim informasi ke sasaran. Network, cara yang sangat berguna untuk mengintegrasikan sistem informasi dan menyalurkan arus informasi dari satu area ke area lainnya. Tujuan adanya network: 1. Memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. 2. Membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up-to-date. 3. Membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. 4. Memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. 5. Membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Kenalkan, nama saya Esa Suci Pastika, NPM 2115031110. Diagram hubungan entitas atau entity relationship diagram merupakan model data berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpan. Model data sendiri merupakan sekumpulan cara, peralatan untuk mendeskripsikan data-data yang hubungannya satu sama lain, semantikanya, serta batasan konsistensi. Model data terdiri dari model hubungan entitas dan model relasional. Jadi, diagram hubungan entitas digunakan untuk mengkonstruksikan model data konseptual, memodelkan struktur data dan hubungan antar data, dan mengimplementasikan basis data secara logika maupun secara fisik dengan DBMS atau Database Management System. Dengan diagram hubungan entitas ini, kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. Diagram hubungan entitas dapat membantu dalam menjawab persoalan tentang data yang diperlukan dan bagaimana data tersebut saling berhubungan. Jadi, simbol dari diagram hubungan entitas ini adalah yang pertama, ada persegi panjang, bahwa menyatakan himpunan entitas. 2. Oval menyatakan atribut. 3. Belah ketupat menyatakan himpunan relasi. Dan yang keempat, garis menyatakan penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wahyu Prasetya dengan NPM 21150311111. Relational database atau basis data relasional merupakan basis data digital yang didasarkan pada model data relasional. Model basis data adalah mekanisme yang digunakan untuk mengorganisasikan data. Sedangkan model relasional merupakan persebaran data yang dipilah menjadi dua atau beberapa tabel.
Setiap tabel terdiri dari baris dan kolom. Isi dari pertemuan antara baris dan kolom juga disebut item data. Suatu set data yang menjelaskan batas nilai dari satu atau lebih atribut disebut dengan domain. Domain mendefinisikan metadata dari sebuah data atau menjelaskan tipe data yang menyangkut nama, format data, dan informasi tambahan untuk memudahkan menginterpretasikan nilai-nilai domain. Perangkat lunak atau software yang mendukung atau penghubung antara pengguna dan sistem basis data model relasional ini disebut dengan sistem manajemen atau pengelola basis data relasional, atau yang lebih dikenal dengan Relational Database Management System atau RDBMS. Pada model relasional, terdapat istilah yang mempunyai peran penting dalam merancang basis data jenis ini, yaitu kunci relasional. Kunci relasional adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data atau row dalam tabel secara unik. Jenis-jenis kunci relasional ini antara lain: 1. Superkey adalah satu atau lebih atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik dan mengidentifikasi sebuah tabel secara unik di dalam relation. 2. Candidate key atau kunci calon adalah merupakan kumpulan atribut minimal atau superkey yang jumlah atributnya minimal. 3. Primary key atau kunci utama adalah atribut candidate key yang telah dipilih untuk mengidentifikasi. 3. Primary key atau kunci utama adalah atribut candidate key yang telah dipilih untuk mengidentifikasikan tupel secara unik dalam relasi. 4. Foreign key atau kunci tamu adalah sebuah atau sekumpulan atribut di dalam sebuah relasi yang sesuai dengan candidate key dari beberapa relasi. 5. Composite key adalah key yang terdiri dari dua atau lebih atribut yang secara unik mengidentifikasikan suatu kejadian atau hubungan entitas.